Baik Sobat Siang Saudara, terima kasih dan senang sekali pada siang hari ini saya Guna Adiputra dapat menjumpai Anda dalam program Dialog TVRI. Dan dalam kesempatan di siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama ada Mbak Nining selaku Ketua Umum Persatuan Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan juga Bapak Samsul Bahri selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat siang Bapak, terima kasih. Selamat siang. Ya, di siang hari ini kita akan membahas pastinya yang memang lagi hangat diperbincangkan yaitu demo buruh yang diperkirakan akan mencapai puluhan ribu yang akan demo di seputar Bundaran HI dan juga depan Istana Merdeka. Saya akan ke Mbak Nining dulu. Mbak Nining, kalau Hari Buruh itu jatuh di tanggal 1 Mei sebenarnya, lalu urgensinya apa ketika buruh akhirnya memutuskan di tanggal 1 September ini melakukan aksi demo? Iya, kalau Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia terus terang saja 1 September ini tidak turun ke jalan karena apapun perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh, yang terpenting adalah untuk kepentingan kaum rakyat dan bangsa Indonesia. Itu bagi kami adalah perjuangan tidak hanya pada 1 Mei, tetapi ruang hari, tanggal hari, kapan apapun itu adalah ruang-ruang perjuangan dari siapapun kepentingan rakyat untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Baik, kalau dari Persatuan Aliansi Serikat Buruh Indonesia turun di hari ini, Mbak? Kalau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, kita tidak aksi hari ini, tetapi kita juga sedang mempersiapkan aksi-aksi besar untuk berkaitan dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan kaum buruh Indonesia. Bukankah hari ini juga buruh-buruh yang berdemo juga mengatakan bahwa demi kepentingan kaum buruh juga? Lalu alasan terpenting dari Kasbi untuk tidak terjun? Iya, pertama di Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, walaupun saya sebagai ketua umum bukan berarti kebijakan itu diambil oleh saya sebagai individual sebagai ketua umum, tetapi adalah berangkat dari apa yang menjadi kesepakatan bersama, mulai dari tingkat PUK, federasi sampai konfederasi. Artinya keputusan kolektif itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apapun yang menjadi gerak kita itu adalah berangkat menjadi keputusan bersama. Tadi Mbak Nining sempat mengatakan bahwa sedang mempersiapkan ke aksi lainnya. Dalam waktu dekat? Iya, nanti kami akan melakukan di rencana tanggal 3 Oktober, kami akan melakukan aksi secara nasional. Seluruh anggota konfederasi baik di Jakarta bahkan di daerah-daerah juga akan melakukan perjuangan untuk berkaitan dengan kepentingan kaum buruh. Baik, saya akan ke Pak Samsul nih. Kalau dari sisi pemerintah, Bapak bagaimana melihat demo yang dilakukan buruh pada hari ini, Pak? Ya, jadi kami di Komisi 9 hari ini terpaksa membatalkan raker dengan Menteri Ketenagakerjaan. Dengan maksud kami ingin memberi perhatian khusus masalah ini, dan juga pemerintah sepakat dengan kami bahwa hari ini rakernya kita tunda. Kita memberi perhatian apa yang menjadi tuntutan dari buruh. Unjuk rasa hari ini memang menurut saya agak terkesan mendadak, ya, tidak terlalu jauh-jauh hari kami belum tahu. Baru kemarin kami tahu kalau ada aksi buruh. Dan unjuk rasa hari ini atau demo hari ini saya kira sesuatu yang wajar. Ya, Undang-Undang Dasar memberi legitimasi bahwa masyarakat siapapun diberi hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Demikian pula banyak sekali undang-undang memberi landasan hukum sebagai keabsahan terhadap unjuk rasa itu, ya. Baik undang-undang menyatakan pendapat di depan umum, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang hak asasi manusia, ya, deklarasi hak asasi manusia PBB juga memberi landasan bagi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh. Tapi yang penting adalah bagaimana unjuk rasa yang sebenarnya berniatnya baik tidak merugikan kepentingan umum. Itu himbauan saya kepada rekan-rekan buruh, silakan menyampaikan aspirasi, ya, apapun yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan DPR, lakukanlah secara baik, tanpa merugikan kepentingan yang lain. Baik, Bapak tadi mengatakan bahwa perhatian khusus untuk para buruh yang hari ini berdemo. Apakah diundang perwakilan buruh untuk ke kantor berdialog dengan anggota DPR atau seperti apa? Perhatian khusus secara konkret? Hari ini belum ya. Perhatian khusus kami maksudkan adalah kami ingin melihat apa yang terjadi dalam proses unjuk rasa itu, apa yang mereka sampaikan, ya, substansinya apa,
tentu kalau terkait dengan substansi Komisi 9, tentu akan kami memberikan atensi khusus untuk kami bicarakan dengan Menteri Tenaga Kerja pada session berikutnya. Baik, pertanyaan ini untuk Mbak Nining dan juga Pak Samsul sebenarnya. Ketika memang ada tuntutan dari buruh, itu biasanya timbul ketika keadaan negara atau perekonomian negara memang lagi terpuruk, lagi bagus begitu ya, sehingga pemasukan dari perusahaan sedang tinggi. Jadi buruh menuntut yang lebih lagi. Namun sekarang kan keadaan ekonomi kita memang sedang lagi terpuruk. Tapi kenapa malah buruh juga meminta pendapatan yang lebih lagi dari perusahaannya begitu? Iya, pertama gini, dalam situasi negara pasti ada keadaan membaik dan kemudian ada situasi yang kurang baik kan terhadap situasi negara. Nah, tetapi kami sebagai buruh ini jangan lagi dalam situasi ekonomi ini selalu menjustifikasi seolah dalam keadaan seperti ini para pemodal seolah dalam sebuah dalam situasi genting dan kemudian akhirnya mengorbankan kaum buruh. Nah, ini yang seringkali memanfaatkan situasi seperti ini yang menjadi korbannya adalah kaum buruh. Yang kalau kita bicara betul hari ini ada terjadi sebuah dinamika suatu persoalan ekonomi, tetapi adalah persoalan-persoalan ini kan harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan kaum pemodal untuk melihat apa sih yang menyebabkan. Seharusnya dilihat. Kalau kita mau bicara, seharusnya ada jalan keluar dari persoalan bangsa ini. Karena kita memang masih ketergantungan dalam dalam berbagai macam sektor. Sehingga karena ketidakmampuan membangun industri nasional yang kuat dari hulu ke hilir dan ketergantungan kita terhadap sebuah impor. Dan akhirnya ini kan dimanfaatkan oleh negara-negara yang punya kepentingan besar terhadap bangsa Indonesia. Seolah membuat ini dengan naiknya dolar dan kemudian betul yang dibeli itu impor itu harga dolar, tetapi kan pasta ikan dijual ke luar negeri kan bentuk juga penjualan kan dengan harga dolar. Jangan memanfaatkan situasi seperti ini dan akhirnya buruh yang dijadi korbankan dengan dalil ke situasi ekonomi seperti ini, PHK terjadi di mana-mana, padahal PHK itu adalah hanya untuk menggantikan status pekerja dari pekerja tetap menjadi kontrak dan kemudian outsourcing. Ini yang seringkali terjadi kan gitu. Baik. Mbak Nining ditahan dulu, nanti saya juga minta pendapat Pak Samsul tentang hal ini. Kita akan menghubungi dulu reporter TVRI Fitria Herbianti yang saat ini berada di Monas untuk mengetahui bagaimana situasi di sana. Fitri. Selamat siang, Fitri. Ya, Gumilang dan saudara dari Gumilang. Ya Fitri, silakan laporan Anda. Ya, saudara, dari depan Istana Merdeka Jakarta kembali dapat kami informasikan bahwa saat ini situasi di depan Istana Merdeka cenderung lebih sepi jika dibandingkan 40 menit yang lalu karena sejumlah serikat buruh yang telah berkumpul di depan istana tadi berjalan menuju ke arah Tamrin ataupun Hotel Indonesia. Dan mereka nantinya sedianya akan kembali berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta ini yang memang menjadi tempat atau titik pertemuan dari Gabungan Buruh Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan saudara, seperti kita ketahui, aksi unjuk rasa dari Gabungan Buruh Indonesia hari ini merupakan buntut panjang dari dampak PHK besar-besaran seiring dengan menurunnya daya beli buruh dan juga anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pada hari ini Gabungan Buruh Indonesia se-Jabodetabek yang terdiri dari berbagai serikat pekerja yang ada yaitu menyuarakan 10 aspirasi, diantaranya terkait dengan menolak upah murah dan juga para buruh ini meminta agar pemerintah menurunkan harga barang pokok dan juga BBM dan juga menolak masuknya tenaga kerja asing dan mendorong aturan wajib berbahasa Indonesia. Dan saudara, ada satu poin lagi yang menjadi tuntutan dari para buruh yaitu terkait dengan penerapan BPJS yang diterapkan kepada para buruh. Mereka juga meminta peraturan Menteri Kesehatan nomor 59 tahun 2014
terkait tarif murah juga direvisi, dan juga mereka menolak kenaikan iuran dari BPJS Kesehatan. Dan saudara, hingga siang hari ini situasi di depan Istana Merdeka itu masih tampak sepi, dan sejumlah atau ada satu bis lagi merapat di depan istana ini, dan juga menurunkan beberapa orang buruh untuk bergabung dengan para buruh yang lainnya. Dan ini diketahui ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang sudah mulai bergabung dengan para buruh lainnya. Ya, Gumi. Baik, terima kasih Fitri Bianti atas laporan Anda. Kami tunggu terus informasi terbaru mengenai aksi demo buruh siang hari ini. Selamat bertugas. Baik, Pak Samso, tadi sudah disampaikan Mbak Nining tentang tanggapannya mengenai di masa yang justru sulit, para buruh justru meminta kenaikan dari pendapatan atau meningkatkan tuntutan. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, Pak Samso? Saya bukan dari sisi pemerintah ya, saya dari sisi DPR. Baik. Dari sisi DPR artinya saya dalam posisi masyarakat. Jadi unjuk rasa hari ini saya bisa pahami. Saya bisa pahami bahwa buruh berada pada posisi yang relatif frustrasi. Di tengah-tengah pelambanan ekonomi, semakin rendahnya nilai rupiah terhadap dolar dan lain sebagainya, terkesan bahwa pemerintah lebih banyak berdialog dengan dunia usaha. Ya, bagaimana menyelamatkan investasi dan lain sebagainya, bagaimana dunia usaha bergerak, ya. Jarang sekali mereka berdialog dengan tenaga kerja, ya, buruh dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu unjuk rasa hari ini merupakan letupan dari kekecewaan akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Apa yang diinginkan oleh buruh atau tuntutan buruh, saya kira juga sesuatu yang lumrah dan memang itu harus diatasi oleh pemerintah. Pertama misalnya mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Ini tentu akibat adanya masalah di sisi supply, ya. Yang berlaku sekarang hukum permintaan. Karena apa? Supply terbatas. Akibatnya terjadi kenaikan harga yang menurut para buruh sangat menyulitkan. Yang kedua soal upah buruh. Ya, upah buruh saya kira kita semuanya sependapat, upah buruh jangan rendah. Tapi menurut saya untuk sementara ini mempertahankan yang ada saja udah bagus. Ya, jangan dulu meminta yang peningkatan upah di tengah-tengah suasana seperti sekarang. Jadi oleh karena itu menurut saya sahabat-sahabat buruh juga perlu berpartisipasi pada posisi di mana dia bisa lakukan. Misalnya tidak menuntut upah pada kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian masalah buruh asing. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Saya termasuk menolak pencabutan Permenka itu yang membolehkan dihapuskannya bahasa Indonesia. Ini sesuatu yang saya anggap tidak tepat. Oleh karena itu, saya minta Menaker untuk bisa mempertimbangkan kembali bahwa bahasa Indonesia salah satu faktor yang bisa digunakan, ya, untuk memfilter membanjirnya tenaga kerja asing. Penggunaan bahasa Indonesia sangat baik agar mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kalau mereka tidak bisa bahasa Indonesia, dalam bahasa Tarsan sekalipun, mereka akan menjadi enklave di mana mereka bekerja. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu akan bisa menimbulkan kecemburuan. Tapi bukan tidak ada komunikasi. Kalau saya gini, ada sedikit tanggapan saya tentang sebenarnya kan negara menjamin seharusnya tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat. Tapi dalam situasi saya sangat bersepakat, misalkan kalau tadi dibilang bahwa kita tidak menampik bahwa bangsa Indonesia butuh investasi, tetapi bukan hanya sekedar menarik investasi, tetapi bagaimana mengedepankan tentang kemanusiaan, tentang kesejahteraan itu yang menjadi terpenting. Terus kemudian saya melihatnya gini, tidak hanya sekedar kebutuhan yang semakin tidak terbeli oleh masyarakat, termasuk salah satunya adalah kaum buruh, tetapi ini adalah
ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR tentang persoalan mekanisme yang diserahkan kepada pasar. Nah, artinya siapa yang punya modal, siapa yang kuat, dia yang bisa menentukan semua harga itu kan gitu, termasuk kebutuhan, termasuk tentang persoalan kaum buruh. Yang ini yang kita kendaki, ada hadirnya pemerintah dan kemudian DPR ini kan sebagai tidak hanya sekedar penengah, tetapi mereka harus memberikan perlindungan terhadap bangsa dan rakyatnya, khususnya adalah kaum dulu Mbak Nining, kita akan mendengarkan dulu dan menyaksikan dulu informasi yang akan disampaikan oleh rekan Rifka Ginting langsung dari Sumatera Utara. Rifka. Ya, terima kasih Gumilang dan pemirsa. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia FSPMI Kota Medan pagi tadi sebelum bergabung dengan buruh lainnya di kantor Gubernur Sumatera Utara berunjuk rasa damai di kawasan industri Medan 2.